pintu belakang terbanting menutup. Di tengah keheningan yang agung, sebuah suara kuno dan penuh kuasa menggema, membuat Shirone dan rekan-rekannya tersentak. Kalian akan menaklukkan atau akan dikorbankan? Sang kepala suku dengan rambut putih yang dikepang rumit dan ukiran-ukiran aneh di kulit gelapnya menatap kelompok itu dengan mata dingin. Ia berucap, "Buktikan kemampuan kalian di hadapan para malaikat. Jika satu saja di antara kalian berhasil melewati ujian, kalian semua akan diizinkan masuk Kergo. Namun, jika kalian gagal, satu nyawa manusia akan dikorbankan untuk mendapatkan satu tempat." Ucapan itu belum selesai, seluruh kelompok tentara bayaran langsung dilanda kepanikan. Wajah mereka pucat pasi karena ketakutan, jeritan putus asa terdengar. "Sial, kita ditipu, mereka menjebak kita." Berlawanan dengan kekacauan di sekitarnya, Shirone tetap berdiri tegak. Meski setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya, mata birunya memancarkan keteguhan, tenang yang menakutkan. Ia diam mengamati, pikirannya sudah siap menghadapi tantangan hidup dan mati di hadapannya. Di arena luas yang bermandikan sinar matahari, wajah pemimpin tentara bayaran itu berkerut tak percaya. Dahinya dipenuhi urat yang menonjol saat dia menatap dua kelompok yang sangat berbeda yang berdiri di bawah. Pasukan tentara bayarannya yang berpengalaman dan sekelompok siswa muda. Dia menggerutu. "Jadi maksudmu, kita harus berada di kapal yang sama dengan anak-anak itu?" Seorang tentara bayaran lain angkat bicara untuk menjelaskan, berusaha tetap tenang. Pembuktian diri adalah hal yang cukup umum ketika kita pertama kali bersentuhan dengan peradaban baru. Dan karena Kergo adalah suku pejuang, mereka ingin menguji kekuatan kalian. Dia melanjutkan, suaranya tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Tetapi sulit dipercaya bahwa kita diuji bersama dengan anak-anak ini. Emi Karmis sudah cukup mendengar. Mata Zamrudnya berkilat marah saat dia maju menghadapi para tentara bayaran. "Maaf," dia berkata, suaranya dingin. "Kalian terus memanggil kami anak-anak, tetapi bagaimana kalian tahu apakah kami memiliki kemampuan atau tidak?" Tentara bayaran wanita berjubah merah itu mengejek, senyum meremehkan muncul di bibirnya. "Aku yakin kalian telah belajar sedikit tentang ilmu pedang atau sihir di sekolah, tetapi kehidupan nyata sangat berbeda dari sekolah, tahu?" Suasana tiba-tiba menjadi berat, aura menakutkan dan nyata melonjak di sekitar Emi, mewarnai seluruh pemandangan dalam cahaya merah menyala. Emi menjawab dengan menantang, "Bagaimanapun, kami tidak berniat bekerja sama dengan kalian." Amy dan seorang tentara bayaran saling berhadapan. Mata mereka memancarkan percikan api, aliran energi magis kecil namun mengancam berderak di antara mereka. Kepala suku tua penjaga tempat ini berbicara dengan suara agung, memecah kesunyian yang menyesakan. "Ada dua cara untuk melewati gerbang ini. Kalian bisa membuktikan kemampuan kalian, atau mengorbankan satu orang agar yang lain bisa melanjutkan." Shirone terkejut dan buru-buru bertanya, "Membuktikan diri itu maksudnya bagaimana? Tepatnya apa yang harus kami lakukan?" Elzin menoleh membentak, "Jangan menyelah, kalau tidak aku tidak akan menerjemahkan untukmu." "Bagaimanapun juga kita harus bekerja sama," jawab Shirone dengan tegas. "Cepat dan tanyakan padanya." Elzin berdecak pelan lalu berbalik menghadap kepala suku, sementara seorang tentara bayaran lain juga maju, tampak tidak sabar. Kepala suku mengangguk kecil, matanya dengan hikmat menyapu seluruh kelompok. "Satu persatu, kalian akan naik ke altar penghakiman dan membuktikan diri di hadapan salah satu dari 8 bola. Jawabannya akan diberikan dalam bahasa dewa." Dia menunjuk ke aula besar berbentuk lingkaran, di mana terdapat landasan batu besar di tengahnya. Cahaya kuning pucat jatuh dari atas, menciptakan suasana yang sakral sekaligus menakutkan. "Jika bola itu menyala merah, itu berarti kalian telah gagal," lanjut kepala suku, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Tetapi jika menyala putih, kalian telah lulus." Mata semua orang tertuju pada bola hitam pekat, yang diam-diam diletakkan di atas altar batu, menunggu untuk menghakimi nasib mereka. Shirone, dengan ekspresi tenang seperti biasanya, maju selangkah. Suaranya terdengar jelas, memecah kesunyian. "Apakah ada batasan jumlah percobaan yang kami miliki? Dan apa hukuman jika gagal?" Kepala suku tua itu menjawab perlahan. "Tidak ada batasan maupun hukuman. Kalian boleh mencoba sebanyak yang kalian inginkan. Namun, jika tidak ada satupun di antara kalian yang berhasil, kalian semua harus meninggalkan tempat ini." Mendengar itu, dua tentara bayaran yang berdiri di belakang menghela napas lega, saling melirik dengan ekspresi puas. Seorang di antara mereka berbisik, "Jadi kita tidak perlu bekerja sama dengan mereka." Yang lain mengangguk setuju, benar-benar melegakan. Mengabaikan obrolan itu, Shirone terus bertanya,
Pikirannya menganalisis perkataan kepala suku. Anda menyebutkan penaklukan atau pengorbanan. Apa maksud dari pengorbanan di sini? Apakah itu berarti salah satu dari kami harus mati agar yang lain bisa masuk? Pertanyaan Shirone membuat Emi dan Elzin yang berdiri di dekatnya terkejut sesaat. Ekspresi mereka menegang karena khawatir. Tepat sekali, kepala suku menegaskan dengan tegas, matanya menajam. Itulah kehendak Miro. Suasana terasa semakin tegang. Shirone, alih-alih panik, justru semakin fokus. Ia melanjutkan bertanya dengan jelas. Jadi, apakah ada batasan mengenai subjek yang dikorbankan? Bisakah kami membawa orang dari luar, atau menggunakan mayat? Kepala suku melirik Shirone dengan tatapan yang sulit dibaca. Tidak ada batasan. Namun, ingatlah ini. Ia berhenti, matanya menyapu setiap orang, dari Shirone hingga Emi dan Elzin. Suaranya merendah penuh makna. Kalian bebas membawa siapapun, tetapi ketika meninggalkan tempat ini, kalian semua harus menjadi satu. Kepala suku itu menyegel pintu masuk dan berkata, itulah semua aturannya. Berdiri di antara Emi dan Elzin tes, Shirone mengerutkan kening, tangan menompang dagu dalam posisi berpikir. Aneh, gumamnya, matanya penuh keraguan. Kenapa harus ada aturan sekejam itu? Mengorbankan seorang rekan hanya untuk mendapatkan look? Apakah perdagangan look benar-benar terjadi di tempat seperti ini? Sementara itu, para tentara bayaran di sekitar mulai berbisik-bisik. Seorang dari mereka tampak tertarik, berkata, kedengarannya tidak buruk. Yang lain bertanya-tanya, siapa Miro, seorang pedagang look? Bisikan-bisikan itu semakin membuat Shirone waspada. Tatapannya menjadi tajam saat menyadari sebuah detail penting. Dan aturan keputusan bulat, itu membuat segalanya menjadi cukup rumit. Dalam benaknya, sebuah gambaran muncul dengan jelas. Seorang penguasa tunggal yang dengan mudah memaksakan kehendaknya pada kerumunan orang buta. Seseorang yang mengalahkan mayoritas akan lebih mudah daripada membuat semua orang menyetujui sebuah keputusan. Perasaan tidak enak merayapi hati Shirone saat menyadari jebakan halus yang tersembunyi di balik aturan itu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ini mungkin lebih berbahaya dari yang aku kira. Saat itu juga, seorang tentara bayaran di dekatnya berseru dengan nada terkejut dan lega. Hah, sesederhana itu? Dia sama sekali tidak menyadari bahaya mematikan yang baru saja dilihat Shirone. Kapten tentara bayaran itu menyeringai angkuh, matanya melirik kelompok Shirone dengan provokatif. Dengan nada pongah, dia berkata, kita hanya perlu membunuh 4 anak kecil ini, lalu kita berempat bisa masuk, bagaimana? Menghadapi ancaman terang-terangan itu, Shirone hanya menghela napas, wajahnya tenang namun dalam hati dia berpikir, merepotkan sekali, seorang yang seharusnya menjadi kapten malah bertindak tidak rasional seperti itu. Dia memperhatikan bahwa setidaknya rekan-rekan dari kapten itu masih berusaha menyelesaikan masalah dengan lebih damai. Memang, seorang tentara bayaran wanita dengan lembut menengahi. Langsung mulai saja, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dicegah, kapten itu dengan sinis memalingkan muka, bergumam dengan kesal. Anak itu, aku benar-benar tidak menyukainya. Melihat situasi mereda, wanita dalam kelompok tentara bayaran itu menoleh ke Shirone dan menyarankan. Sekarang, mari kita putuskan urutannya. Shirone dengan kedua tangan bertumpu di pinggul, melangkah maju dan memberi saran. Bagaimana kalau para pendekar pedang maju sebelum para penyihir? Karena mereka mungkin memiliki daya tembak yang lebih sedikit? Tentara bayaran wanita itu mengangguk. Aku setuju. Kau juga berpikir bahwa tesnya adalah menyerang bola itu, kan? Shirone melihat ke arah bola hitam pekat yang penuh misteri di ujung aula dan menjelaskan dengan gamblang. Iya, karena Kergo adalah suku para pejuang. Dan sejauh yang aku tahu, bola itu dapat menyerap sejumlah energi tak terbatas. Selain itu, bahkan tata letak tempat ini pun memudahkan untuk melakukan serangan ke bola-bola itu. Dengan nada angkuh, matanya menatap rendah kelompok Shirone. Dia berkata, aku setuju. Senyum sinis tersungging di bibirnya, jelas menikmati situasi saat ini, lalu melanjutkan dengan nada dibuat-buat. Jadi, dari para pendekar pedang, apakah kalian ingin mengirim seseorang maju duluan? Provokasi terang-terangan itu membuat seorang tentara bayaran lain marah, wajahnya memerah, urat-urat di pelipisnya menonjol. Mata Shirone sedikit bergetar saat dia menoleh ke arah sahabatnya. Di sana, Elzin tampak khawatir tentang Rian, tetapi dia tetap berdiri teguh, ekspresinya tidak goyah. Aku akan maju duluan, Rian menyatakan dengan suara berat. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju. Suara sepatu yang menghantam lantai batu terdengar tegas. Setiap langkah memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Sosok Rian tampak gagah saat dia maju. Pedang besarnya di punggung membuatnya tampak semakin perkasa. Berdiri di belakang, Emi dengan cemas mengepalkan tangannya. Sementara Elzin tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Rian, hati-hati. Seketika, seorang tentara bayaran lain meraung mengejek. Kenapa? Kalian takut ya?
Dia berteriak, mencoba memprovokasi mereka, tetapi yang dia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan tidak gentar. Di aula besar kuno, di mana retakan-retakan rumit menyebar di seluruh lantai batu, Rian berdiri seorang diri, dalam hati berpikir, jika ini medan perang, aku sudah berada di garis depan. Itu berarti aku harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Benar kan, Shirone? Dari belakang, Shirone menatap sahabatnya dengan tatapan penuh keyakinan, berkata dengan tegas, "Aku percaya padamu, Rian." Suara kepala suku bergema di seluruh ruangan, seperti pengingat. Kalian harus berusaha sekuat tenaga. Dengan begitu, kita akan memiliki lebih banyak petunjuk untuk melewatinya. Karena tidak ada batasan jumlah percobaan, Rian bergumam, mengepalkan tangannya lalu bergegas menuju bola hitam misterius yang melayang di tengah aula. Namun ketika tinjunya belum menyentuh, sebuah angka 1 berwarna putih tiba-tiba muncul di permukaan bola. Rian berhenti, terkejut berseru, "Hah? Angka 1? Apa ini?" Melihat itu, Shirone panik berteriak, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, sementara Emi di samping juga tidak menyembunyikan kekhawatiran. Dia bilang kau akan dijawab dengan bahasa dewa. Angka itu adalah jawabannya. Rian, mundur sekarang juga. Peringatan Shirone baru saja selesai, bola hitam tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya padam. Rian menunduk melihat bola, suaranya bernada kecewa. Gagal ya? Namun kekecewaan itu dengan cepat menghilang, digantikan oleh senyum penuh tekad. Sekarang aku mengerti, katanya. Tangannya dengan tegas meraih gagang pedang di belakang punggungnya. Suara logam bergesekan dengan sarung terdengar tajam di ruang yang sunyi. Rian Ogen berdiri tegak, kedua tangannya menggenggam erat gagang sebuah pedang besar yang ukurannya tidak masuk akal. Ia melirik ke arah bola target, lalu dengan tenang berkata, "Sebuah angka akan muncul di bola itu saat kau menyerangnya, dan yang kau butuhkan hanyalah cahaya putih untuk melewatinya, kan?" Selesai berbicara, Rian mengumpulkan tenaganya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedang raksasa itu ke atas. Mata pedang yang berkilauan membelah udara, menciptakan jejak cahaya yang menyilaukan. Kerumunan tentara bayaran yang menyaksikan dari balkon tertegun, mulut mereka ternganga karena terkejut. Apa? Bocah itu mengayunkan benda seperti itu? Seorang tentara bergumam. Yang lain meragukan. Tidak mungkin. Pasti terbuat dari alloy. Tapi jika itu terbuat dari besi murni, maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mengangkatnya. Di bawah, wajah Emi Karmis memucat karena khawatir. Kedua tangannya terangkat menutupi mulut saat ia berteriak, "Rian!" Berlawanan dengannya, Chiron malah tersenyum penuh semangat, berteriak keras, "Hancurkan itu!" Elzane juga dengan antusias bersorak, "Gilas itu!" Mata Rian menajam. Ia menggeram lalu menghantamkan pedangnya ke bawah dengan keras. Saat mata pedang raksasa itu menghujam dengan kekuatan yang mengerikan, pikirannya tiba-tiba terlintas sebuah ide. Ini adalah pedang yang diberikan kakek padaku, meskipun aku mencurinya dari kakek. Rian menghentakkan kakinya ke lantai batu, membuat tanah retak di bawah berat pijakannya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji pedang ini. Pikirnya dalam hati, matanya berkilat penuh kekuatan. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan pedang besarnya, melancarkan hantaman dahsyat ke bola kegelapan di hadapannya. Sebuah dentang nyaring menggelegar saat bilah pedang menyentuh sasaran, menciptakan ledakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Energi dari benturan itu menyebar menjadi gelombang kejut dahsyat, menghamburkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun ekspresi Rian langsung berubah. Wajahnya yang tegang karena berusaha keras, tiba-tiba berubah menjadi sangat terkejut. Ia menggertakkan gigi, kebingungan muncul dalam benaknya. Apa? Aku pikir sudah mengenainya, tapi kenapa tidak ada rasa sama sekali? Rasanya semua kekuatan telah terserap. Sebuah butir keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pedang besar di tangannya tiba-tiba terasa berat, seluruh kekuatan dalam tebasan itu seolah menghilang ke udara. Begitu pedang Rian berhenti, angka 241 menyala terang di bola merah sebelum kata gagal yang dingin muncul. Mata Rian membulat, terkejut, sekaligus sangat bersemangat. Dia menoleh ke sahabatnya, dengan suara penuh antusias. 241? Artinya itu lebih kuat 241 kali lipat dari pukulanku. Shirone, bisakah aku mencoba lagi? Berdiri di belakang bersama Emi, Elzane dengan cemas berseru. Kakimu gemetar. Memang benar. Setelah serangan yang mengerahkan seluruh kekuatannya, kaki Rian gemetar tanpa henti. Seluruh tubuhnya terhuyung-huyung seolah akan jatuh. Shirone melangkah maju, matanya memancarkan perhatian. Bagaimana perasaanmu? Apa kau baik-baik saja? Rian terengah-engah, berusaha berdiri tegak.
Kurasa itu menyerap seluruh kekuatanku. Aku pikir istirahat sebentar akan baik-baik saja. Mendengar itu, Shirone baru menghela nafas lega. Syukurlah. Dia mengamati bola itu sejenak lalu mengangguk-angguk. Jadi begitu. Angka itu mewakili kekuatan serangan. Rian mendecakkan lidah, bergumam dengan nada kesal. Tes, kalau aku bisa menggunakan Shema, aku pasti sudah lulus. Tiba-tiba, seorang tentara bayaran bertubuh besar di dekatnya tertawa berhahak-bahak dengan angkuh. Nadanya penuh ejekan. Bahahaha, kau tidak tahu cara menggunakan Shema. Aku tahu pedang itu hanya paduan logam. Aku akan menghancurkan benda itu. Lihat dan belajarlah. Mengatakan itu, tentara bayaran dengan senyum sinis di bibirnya dengan percaya diri berjalan menuju bola. Ekspresinya penuh penghinaan. Sementara itu, Rian masih bersedekap dan berdiri melihat, matanya tidak goyah sama sekali. Dalam hati masih bergumam, aku ingin mencoba lagi. Seorang tentara bayaran menambahkan kalimat penuh kepuasan. Jika anak itu mendapat 241 poin, aku pasti mendapat sekitar 2000. Derit rantai besi memekik di udara saat tentara bayaran bertubuh besar mengayunkan senjatanya. Gada berduri yang menggantung di ujung rantai menciptakan busur mematikan, siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Emi menatap cemas ke arah bola kegelapan. Matanya memancarkan ketidakpastian. Tes, orang itu? Dia? Elzin tetap tenang. Mata hijaunya yang tajam menganalisis lawannya. Ya, dia adalah pengguna peta kekuatan. Kurasa dia menggunakan senjata tumpul alih-alih pedang untuk meningkatkan daya rusaknya. Di bawah arena, tentara bayaran itu meraung buas. Wah! Mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam ayunan senjatanya. Dia memutar gada berduri di atas kepalanya, menciptakan pusaran angin lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantamkan pukulan dahsyat. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, tanah hancur di bawah kekuatan serangan yang mengerikan. Tentara bayaran itu tertawa sombong. Ekspresinya sangat gembira. Hahaha, pukulan itu lumayan. Akhirnya, tiba-tiba, senyum kemenangan di bibirnya membeku. Kata-katanya terputus di tengah jalan, matanya membelalak memperlihatkan keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa atas pemandangan yang tak terbayangkan yang terbentang di hadapannya. Suara gedebuk berat bergema di seluruh ruangan saat bola pengukur kekuatan memancarkan cahaya merah menyala, menampilkan angka 248. Apa-apaan ini? Tentara bayaran itu berseru kaget. Wajahnya dan rekan-rekannya di sekitarnya berubah pucat, dipenuhi dengan ekspresi kebingungan yang luar biasa. Tentara bayaran bertubuh kekar, orang yang baru saja melakukan pukulan, menatap tajam hasil itu dengan ekspresi kesal. Dia meraung dengan ketidakpuasan. Kurasa benda ini rusak. Mustahil aku hanya 7 poin lebih baik dari bocah itu. Di tengah itu, Elzain melangkah maju. Rambut pirang keemasannya sedikit bergoyang. Kau pikir ini mainan? Katanya dingin. Giliranmu sudah selesai, jadi pergilah. Para tentara bayaran mulai berbisik-bisik satu sama lain. Seorang pria merenung. Mungkin ini tidak berdasarkan kekuatan absolut. Mungkin ada sesuatu yang lain di baliknya. Dia berbalik dengan cepat. Tatapannya penuh kecurigaan dan permusuhan mengarah ke Rian dan Emi. Dia mengeram. Jika tidak seperti itu, maka bukankah kalian berbohong tentang tidak bisa menggunakan skema? Tuduhan tak berdasar itu membuat Rian sangat marah. Urat-urat terlihat jelas di dahinya. Dia membentak. Kau mencoba membuatku lebih marah lagi ya? Jika kau sudah gagal, diam saja dan lihat temanku beraksi. Elzain Tes berdiri tegak dengan penuh percaya diri, rambut pirang keemasannya sedikit berkibar. Dia menatap hamparan luas di bawahnya, tempat lantai batu dipenuhi retakan dalam. Suara gesekan logam yang tajam terdengar saat dia perlahan menghunus pedang rampingnya dari sarung. Elzain memejamkan mata sejenak, tenggelam dalam lamunan. Aku selalu bertanya-tanya, seberapa berguna sebenarnya kemampuan pedangku? Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, pupil hijau zamrudnya bersinar berbahaya. Senyum penuh pertempuran dan kegembiraan melukis bibirnya saat dia mengambil posisi, bilah pedang berkilauan di depannya. Pertarungan ini akan menyenangkan. Berdiri di kejauhan, menyaksikan seluruh perubahan mengerikan itu, Rian hanya bisa berkeringat dingin, bergumam dengan cemas. Tolong, berbelas kasihanlah.